Halo, jumpa lagi dengan channel saya, channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan dunia pendidikan untuk kita semua. Kali ini saya akan sedikit berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang passing grade di UNS untuk jalur SNBP atau jalur prestasi. Perlu kita ketahui sebelumnya, jalur SNBP atau jalur prestasi ini diperuntukkan bagi siswa eligible. Siswa eligible sendiri adalah siswa kelas 12 yang memenuhi syarat untuk mendaftar dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP di perguruan tinggi ya. Nilai ini ditentukan dari nilai ujian semester 1 sampai semester 5. Dan ada juga kuota eligible ini tiap sekolah juga berbeda ya. Karena sesuai dengan tingkatan akreditasinya. Perlu kita ketahui, untuk akreditasi A itu mendapat kuota terbanyak, yaitu kurang lebih 40 siswa terbaik di sekolah tersebut. Kemudian akreditasi B itu 25%. Kemudian yang terakhir adalah akreditasi C, itu 5% ya. Jadi ini menjadi pertimbangan kenapa teman-teman juga kalau ingin masuk jalur prestasi, ketika kita masuk SMA kita juga harus mencari sekolah yang akreditasinya terbaik ya. Ini menjadi peluang semakin banyak karena kuotanya 40%. Nah, berikut ini saya akan membagikan ke teman-teman tentang passing grade di UNS untuk tahun 2026. Passing grade ini disajikan adalah hasil estimasi yang disusun berdasarkan data kelulusan tahun sebelumnya ya. Data ini menjadi penting karena UNS menjadi salah satu PTN yang cukup kompetitif di tingkat nasional, dan juga ada beberapa hal yang menarik kenapa kita harus kuliah di UNS ya. Salah satunya adalah UNS ini kampusnya cukup favorit, peringkatnya cukup tinggi di level nasional bahkan internasional. Kemudian juga jurus-jurusannya tentunya juga berkualitas ya. Dan yang tidak kalah menarik adalah biaya hidup yang cukup terjangkau dengan kota Solo yang kalau kita perhatikan kota yang paling layak untuk ditinggali 5 tahun berturut-turut itu adalah juaranya adalah kota Solo ya. Jadi kota Solo adalah kota impian untuk ditinggali, bahkan bisa mengalahkan Bogor, Jakarta, Malang dan sebagainya. Karena berturut-turut kota yang paling favorit untuk ditinggali adalah kota Solo. Nah, berikut ini adalah data passing grade-nya dari UNS. Data ini menunjukkan ada jurusan, jenjang untuk pilihan kuliah kita, kemudian daya tampung di tahun 2005, dan ini adalah peminatnya di tahun 2024 ya. Jadi peminat 2024 masuk ke 2025. Ini tingkat ketetatan, artinya 1:5 adalah, ini perlu teman-teman ketahui, berarti 1 orang harus mengalahkan 5 orang. Ini passing grade-nya berdasarkan persentasenya ya. Ini perhatikan teman-teman sesuai dengan jurusan teman-teman yang ingin diminati ya. Karena ketika kita salah melangkah, maka kebanyakan orang itu salah pilihan ya. Ketika kita patokannya misalnya ya, di sekolah yang passing grade-nya A itu 40%, paling yang diterima tidak mungkin, jarang yang melebihi 50%. Mungkin dari 40% itu katakanlah 100 orang, paling yang diterima
sampai 60 itu sudah sangat tinggi. Kenapa? Kita juga harus bersaing dengan sekolah-sekolah lain ya. Ini perhatikan teman-teman, ada agrobinis D3, ini tingkat persaingan, daya tampungnya 26, akuntansi 18, peminatnya cukup tinggi, 231. Kemudian ada, kalau akuntansi ini belum ada datanya. Kemudian budidaya ternak, seperti ini teman-teman perhatikan ya. Bahkan ini farmasi ini cukup favorit di UNS karena daya tampungnya cuma 14, peminatnya luar biasa 452 ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan. Saya tidak akan membaca satu-satu karena ini memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau teman-teman ingin masuk jurusan yang tidak persaingannya yang cukup mudah, contohnya seperti ini, teknik kimia 9, kemudian daya tampungnya 64, ini perbandingannya cukup lumayan untuk kita bisa masuk karena 1:7. Ini perhatikan teman-teman, ada demografi, pencatatan sipil, keperawatan dan sebagainya. Ini untuk keselamatan kerja juga persaingannya yang sangat tinggi, 44,79% ya. Selanjutnya ada agrobisnis, agroteknologi, akuntansi, arsitektur, bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok, bimbingan konseling, ini S1 semua ya. Desain mode ini juga cukup menarik, persaingannya tidak terlalu tinggi, 1:3, jadi ada peluang untuk bisa lolos. Kemudian jalur fisika juga S1 juga persaingannya tidak terlalu berat karena ini 1:3, pendaftarannya daya tampungnya 27, daya tampungnya 74 ya, persentasenya hanya 22,93. Perhatikan, amati sesuai dengan minat teman-teman untuk bisa bersaing di jalur SNBP di kampus hijau UNS. Yang cukup tertinggi untuk tingkat persaingannya tentu saja dimanapun kampus, biasanya di PTN itu adalah kedokteran ya. Ini daya tampungnya di jalur prestasi adalah 48, peminatnya cukup luar biasa, melebihi 1000, yaitu 1290. Jadi satu orang harus mengalahkan 27, dan rata-rata juga orang yang jalur SNBP di kedokteran ini rata-rata juga nilainya sangat tinggi ya. Jadi ketika kita nilai pas-pasan atau biasa, jangan berharap untuk bisa bersaing di jurusan kedokteran ini. Manajemen ini juga peminatnya tinggi ya. Perhatikan teman-teman, sekali lagi saya mengulang, tidak bosan-bosannya perhatikan nilai teman-teman, kemudian daya tampung, peluang, dan persentase ini. Jangan sampai kita salah pilih, salah melangkah, karena kebanyakan teman-teman itu kenapa tidak lolos itu adalah salah pilih, salah prediksi, dan tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini. Ini untuk pendidikan guru, ini juga peminatnya cukup tinggi, persaingannya di atas 1:10 ya. Bahkan ini pendidikan guru sekolah dasar PGSD ini satu orang harus mengalahkan 28 orang. Jadi ini adalah salah satu jalur ketika kita ingin masuk di kampus UNS, karena ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh. Ada jalur mandiri, jalur prestasi, jalur tes. Itu adalah beberapa jalur yang
bisa kita ikuti. Ketika kita gagal di jalur prestasi, kita bisa menggunakan jalur tes ya. Setelah jalur tes, kita juga bisa menggunakan jalur mandiri. Ini adalah jurusan ilmu kependidikan, ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jawa, bahkan ini pendidikan fisika cukup punya peluang. Tapi kebanyakan teman-teman juga tidak suka ilmu kimia ya, karena saya pernah membaca dari jurnal yang terakhir, sekarang ilmu fisika itu peluang kerjanya tidak cukup menarik karena tidak banyak ya. Karena sekarang ini dengan kecanggihan dunia AI, mereka sudah bisa menjawab hal-hal yang sulit tentang fisika. Perhatikan teman-teman, ini ada pendidikan teknik mesin, ini juga cukup mudah. Kemudian ini agak sulit, pendidikan matematika. Untuk psikologi di kampus UNS ini masih menjadi pilihan yang cukup favorit karena pendaftarannya ada kurang lebih 1593 untuk tahun 2024. Ini untuk daya tampung 2025 ya. Perhatikan, ini harus menjadi pertimbangan adik-adik. Itulah nilai passing grade untuk jalur SNBP di kampus biru, kampus UNS Kota Solo. Jadi ini ada sekali lagi ada jurusan, jenjang, daya tampung, peminat, ketertatan, dan passing grade. Untuk mengetahui nilai rata-rata dari nilai rapot yang diperlukan di jurusan-jurusan ini berdasarkan prediksi, saya juga sudah bikin videonya, silakan berkunjung di tempat saya ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bila ada kekurangannya saya minta maaf dan terima kasih.